Shalom, puji Tuhan. Rasanya suasananya berbeda saudara ya. Kita percaya Tuhan sedang memulihkan kota Jakarta dan juga Indonesia dari keterpaparan. Ya, mungkin hari ini ada yang beribadah di onsite, ada juga yang beribadah online. Saya percaya sama-sama ada kehadiran Tuhan di dalam gereja dan di dalam rumah kita masing-masing. Shalom, saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dimanapun berada. Dan saya percaya hari ini saudara berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika seseorang ya dikatakan sebagai manusia baru, bukan hanya berbicara tentang memiliki kepercayaan yang baru, ya, bukan hanya berbicara masalah itu, tetapi juga berbicara tentang pembaharuan kebiasaan di dalam kehidupannya. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat manusia itu dikatakan manusia lama atau manusia baru bukan hanya ketika dia dari dulunya nggak pernah ke gereja sekarang ke gereja. Dulunya nggak pernah baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Bukan hanya itu saudara, tetapi dilihat dari kebiasaannya. Amin saudara. Karena apa? Perubahan itu harus terlihat. Bukan samar-samar dan juga bukan tebak-tebakan saudara. Ini ntar dia berubah nih. Kalau hari Minggu dia berubah jadi baik. Tapi Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat, wah ini nggak baik saudara ya kan, bukan seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat satu tema khotbah yaitu tentang biasakan beriman. Kita membangun kebiasaan yang benar dalam kehidupan kita. Nah saudara, kebiasaan itu harus dibangun. Melalui apa? Melalui tindakan yang berkali-kali. Tindakan yang berkali-kali itu dilakukan bagaimana? Ketika ada kebenaran firman Tuhan yang kita serap di dalam kehidupan kita, bukan hanya diserap tetapi kita lakukan, itu merupakan cikal bakal pembaharuan kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kita cuma dengar firman Tuhan saja, saya mau katakan pada saudara, dan kita tidak pernah melakukannya, maka kita belum masuk di dalam pembaharuan itu. Memang kita dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baru datang saudara ya, baru datang. Belum menguasai kehidupan kita dan belum merubah kebiasaan kita. Nah ini perlu dipahami dengan baik. Sehingga apa? Kekristenan kita mengalami progres. Pertumbuhan, terus mengalami dinamika di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat masa pandemik ini dari awal saya sudah sampaikan merupakan masa yang mahal. Kenapa mahal? Artinya apa saudara? Artinya kita masuk sekolah bareng tanpa uang pangkal, tanpa uang semester. Setuju saudara? Sekolah apa? Sekolah iman. Amin saudara? Nah seringkali kita berpikir, wah pandemi ini mematikan saya, pandemi ini membuat saya menjadi orang yang terpuruk. Saya mau katakan kepada saudara, terpuruk atau sukses dalam masa pandemik ini bukan bicara takdir kita. Tetapi pilihan kita, mau nggak kita mengembangkan kebiasaan iman kita di dalam masa sulit seperti ini. Semuanya kena dampaknya saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Saya bisa klik ya. Atau mungkin dibantu dari operator saja ya. Kalau kita bisa melihat di sini kita biasakan beriman. Artinya apa saudara? Membangun kebiasaan untuk beriman kepada Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadi pembaruan dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dikatakan apa di situ saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita lihat baik-baik ayat firman Tuhan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kalimat pertama seperti itu. Artinya apa? Iman itu merupakan hal yang paling esensi, hal yang paling utama untuk kita datang kepada Allah, untuk kita berkenan di hadapan Allah, saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dikatakan apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Esensi berkenan di hadapan Allah adalah adanya iman dalam hidup kita. Ya. Nah, bagaimana iman itu ada bisa dibuktikan, yaitu apa saudara? Ia harus percaya. Bukan ia harus bukan sebuah permohonan tetapi sebuah keharusan.
Artinya apa? Percaya bahwa Allah ada. Saudara percaya Allah ada di tempat ini? Amin. Saudara percaya Allah ada di saudara yang menyaksikan online di rumah? Saya percaya Allah ada dalam hidup kita. Dan dikatakan apa? Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah hal yang paling esensi dalam kehidupan kita. Ketika kita berpaling kepada Allah, ketika kita datang kepada Allah, kita percaya bahwa Allah ada. Nah saudara, banyak orang berpikir gini, oh ada kalangan yang tidak mau menyebutkan nama Allah karena takutnya disarukan dengan ilah-ilah berhala, penyembahan berhala. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tarik tujuan penulisan dari kitab Ibrani atau surat Ibrani, surat kepada orang-orang Ibrani itu paling tidak ada dua tujuan. Yang pertama adalah mengekspos keunggulan Kristus, melampaui para malaikat, para penyampai pesan Tuhan, mengungguli Musa, mengungguli Yosua, mengungguli hal-hal yang lain yang terjadi dalam perjanjian lama, saudara. Artinya Yesus yang utama. Dan tujuan yang kedua, surat kepada orang Ibrani ini dituliskan kenapa saudara? Karena orang-orang Ibrani yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai Mesias, saudara yang dalam Tuhan, mulai goyah imannya. Dan mereka mulai tertarik kembali untuk kembali kepada kepercayaan yang lama yang berpatokan kepada keselamatan karena hukum Taurat. Sehingga penulis Ibrani perlu memberikan penjelasan tentang keunggulan Kristus yang melampaui segala perkara. Dan menguatkan iman mereka. Berarti kalau kita menyebut di sini dikatakan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah siapa saudara? Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jelas. Karena tujuan penulisan surat Ibrani demikian adanya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat beberapa terjemahan saudara ya. Saya menulis beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, harus percaya bahwa Allah ada. Ya di situ cuma sedikit ada perbedaan saudara ya. Kemudian dalam terjemahan bahasa Inggris, ada dua terjemahan bahasa Inggris, jadi saya angkat ya. Must believe both that he exists. Artinya apa? Dia ada. Artinya tuh dia apa ya? Exist itu bukan hanya ada gitu, tetapi dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Dia berkedudukan begitu, dia posisinya jelas begitu saudara ya kan. Kemudian yang ini juga New King James Version juga menyatakan hal yang sama, yaitu apa saudara? Dia ada. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara percaya Tuhan ada, amin? Mari kita akan lihat beberapa hal saudara. Sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk melihat ayat firman Tuhan ini ya. Biasakan beriman, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Saudara yang gak dalam Tuhan, kenapa kita percaya bahwa Tuhan ada, seolah-olah Tuhan itu dekat dengan kita. Seolah-olah Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, bukan seolah-olah saudara. Memang dia hadir, dekat, bahkan tinggal di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa dia bisa tinggal dalam hidup kita? Mari kita lihat bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pasal 10 ini bicara tentang pengampunan. Artinya apa? Bukan karena kita gagah, bukan karena kita baik, bukan karena kita memenuhi syarat sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi karena pengampunan oleh penebusan darah Kristus, kita dapat merasakan bahkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Kita sekarang penuh keberanian untuk masuk dalam tempat kudus karena ayat 20 dikatakan apa saudara? Ayat 20 dikatakan begini ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Artinya apa? Yesuslah yang menjadi jalan bagi kita untuk bertemu dengan Bapa. Yesuslah menjadi jalan bagi kita untuk kita bukan hanya merasakan kedekatan tetapi Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat lagi saudara, ayat 21 dikatakan begini. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah, ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Artinya apa saudara? Artinya ketika kita menghadap Allah, artinya kita datang kepada Allah, kita percaya bahwa Dia ada.
Seringkali kita digoda untuk merasakan Allah tidak ada, Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Apalagi dalam masa pandemi sepertinya Tuhan jauh dari saya, doa saya tidak terjawab. Tetapi dikatakan apa? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Inilah yang menyisih ataupun membuat penghalang-penghalang untuk kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Inilah yang menjadikan pembersihnya. Inilah yang menjadikan penghilang dari penghalang tersebut. Saudara perhatikan baik-baik, semua penyakit di muka bumi ini lambat laun orang pasti akan menemukan vaksinnya. Apalagi COVID-19. Vaksinnya banyak sekali saudara ya kan. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, tetapi bicara tentang dosa. Ada vaksin dosa saudara? Enggak ada. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa Kristuslah yang menjadi penyelesai dari segala dosa dan pelanggaran kita. Makanya saya mau katakan saudara, percaya bahwa Allah ada, bukan hanya bicara masalah iman saja, tetapi percaya bahwa Dia menguduskan kita sehingga kita layak untuk datang kepadanya. Setuju katakan amin. Ya. Jadi kita datang ini sebagai orang yang sudah ditebus. Bukan sebagai orang yang masih berada di dalam sebuah hukuman begitu saudara. Kecuali memang engkau berbuat dosa dan belum diselesaikan. Saya percaya ketika kita datang sebagai orang yang telah ditebus, ini berbeda dengan ketika kita datang sebagai orang hukuman. Amin ya. Saudara kalau ketemu polisi, yang bawa STNK dengan yang tidak bawa STNK sikapnya beda. Setuju saudara? Yang lampu depan mati sama yang gak lampu depan mati sikapnya beda. Padahal polisinya sama, polisi itu juga. Karena sering lewat gitu saudara kan di jalan itu. Gitu. Nah saudara yang gak dalam Tuhan kenapa beda? Karena apa saudara? Karena satu di bawah hukuman, satu di bawah kemerdekaan. Amin saudara. Ya, jangan datang kepada Tuhan seperti orang hukuman. Karena apa? Ada jaminan pembebasan melalui apa? Penebusan oleh darah Kristus. Amin. Nah, mari kita akan lihat sama-sama saudara, ya. Biasakan beriman, ya. Biasakan beriman. Mari kita lihat bersama-sama ada beberapa hal. Yang pertama adalah biasakan ya, ketika kita berdoa percaya bahwa Allah ada agar terjalin sebuah hubungan. Kita seringkali sibuk dengan kata-kata dan kalimat yang kita atur gitu saudara ya kan. Sehingga kita lupa hal yang sangat esensi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Ketika kita datang di hadapan Allah, Allah mendengar doa kita, Allah ada bersama dengan kita. Katakan amin. Ya. Dulu saya pernah pelayanan di Ciputat saudara ya kan. Di Ciputat itu ada satu komsel, itu di daerah Ciateraya ya, Ciateraya masuk ke dalam itu namanya daerah Maruga. Daerah Maruga saudara, itu dulu itu kalau sekarang sih ya hutannya beda ya, hutannya klaster kalau sekarang. Kalau dulu hutan beneran saudara, ada kebun karet gitu kalau di daerah Pamulang, kalau yang tahu daerah Pamulang ya. Ada yang dari Pamulang sini ya? Ya, oh dari Pamulang ya, puji Tuhan ya, shalom Pamulang ya. Nah saudara, nah saudara yang dalam Tuhan ya. Jadi kita masuk ke dalam itu saudara ibadah. Ternyata banyak orang-orang keturunan Tionghoa juga di dalam sana saudara ya. Ya ada terus sebelum khotbah biasa kesaksian. Ya. Jadi komselnya itu seperti ibadah saudara ya kan. Ya. Terus encim-encim maju ke depan. Saya mau bersaksi, saya disembuhkan oleh Tuhan dari buang-buang air. Dari apa? Mencret dia bilang begitu saudara. Oncim percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Percaya. Gue berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, gue sakit perut nih. Udah mencret-mencret. Sembuhin dong gue. Ngomong begitu saudara. Ya kan? Sembuhin dong gue. Ya kan? Gue lemes nih. Ya udah berapa kali ke toilet. Sembuhin dong. Sembuh saudara. Saya pikir-pikir ya. Ternyata iman itu sederhana. Amin saudara.
Cuman jangan kayak gitu juga, sudah banyak tahu firman ya masih kayak gitu juga ya keterlaluan saudara kan. Ya. Nah, sembuh, dia mengalami kesembuhan gitu. Karena apa? Satu hal yang saya lihat adalah dia percaya bahwa ketika dia berdoa Tuhan hadir dalam kehidupannya. Amin saudara, ya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya Tuhan katakan begini di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Kalau kita bisa melihat di sini katakan ya, tetapi jika engkau berdoa masuklah apa saudara ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu dikatakan melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Ini bicara bukan hanya tempat. Ini bicara tentang apa saudara? Sebuah hubungan. Ini bicara tentang sebuah keintiman. Ini bicara tentang pengenalan akan Tuhan yang hadir dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Apapun saudara hadapi, dimanapun saudara berada, saudara bisa berdoa dan berseru kepadanya di dalam sebuah hubungan yang terhubung dengan baik. Karena apa? Karena kita melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal seperti ini saudara menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena berdoa tanpa hubungan melahirkan tradisi doa. Akibatnya karena doa itu pernah terjawab pada masa lampau, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu dituliskan. Doa yang tulus awalnya berubah jadi apa saudara? Mantra. Karena apa? Karena waktu awal pertama doa itu dinaikkan, memang ada hubungan yang terjalin bersama dengan Tuhan. Dan ketika orang itu mengucapkannya, dia mengucapkan dengan iman. Tetapi ketika itu direkam menjadi tulisan dan terus menerus kita ulang kita baca, bukan lagi doa dengan hubungan, tetapi doa tanpa hubungan, itu berubah menjadi mantra. Tuhan tidak mengajar kita untuk punya mantra. Mantra itu apa saudara? Siapa di sini orang Pentakosta? Mama saya orang Pentakosta misalnya. Jadi kita aman saudara ya kan. Saya dilahirkan dari kalangan Pentakosta. Ya. Gereja mana itu rahasia perusahaan. Dikit-dikit darah Yesus. Itu mantra. Kaget darah Yesus. Kesandung darah Yesus. Saudara, apa maksudnya saudara kita menyebut darah Yesus? Kok berdarah-berdarah terus? Dulu saya ikutin karena mama saya ngajarin begitu. Darah Yesus. Lewat kuburan, darah Yesus. Saya mau katakan, saudara yang dalam Tuhan, kalau tidak dilandasi dengan pengertian yang benar jadi mantra. Amin. Saya mau katakan pada saudara ketika memang dikatakan dalam Wahyu dikatakan begini ya. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Darah anak domba itu bukan bicara masalah seberapa banyak saudara menyebut darah Yesus lalu iblis enggak hantam saudara, bukan. Tetapi kenapa darah Yesus dan kesaksian itu menjadi senjata untuk mengalahkan iblis. Darah Yesus telah menebus kita, yang memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Amin saudara. Sehingga apa? Engkau berada dalam perlindungan Tuhan. Engkau memiliki otoritas. Engkau memiliki kuasa untuk mengalahkan roh jahat. Katakan amin. Itu pengertiannya. Ya mungkin saya nggak tahu generasi keberapa waktu itu nyebut darah Yesus, iblis lari. Itu dijadikan ucapan-ucapan seperti itu nempel dalam kehidupan banyak orang. Terus kalau juga orang berdoa kan tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya. Setahu saya ya mungkin saya nggak tahu pengertian awalnya bagaimana saudara ya. Tetapi itu menjadi sebuah kalimat yang sepertinya sakti sekali untuk melindungi orang. Kalau saudara cari di Alkitab belum ada saya temukan selama ini saudara ya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Saya ngomong seperti ini bukan berseberangan dan memusuhi orang yang menyebutkan ini. Enggak. Tetapi saya mau mengajarkan kepada saudara. Doa dengan hubungan. Bukan doa tanpa hubungan. Doa tanpa hubungan akibatnya apa saudara? Mantra. Amin. Tuhan enggak pernah ajarkan kita untuk pakai
mantra, tapi berdoa dengan hubungan. Amin, saudara. Ini pakai masker jadi ekspresinya agak nggak kelihatan, saudara. Saya ikut tegang juga, saudara, ya kan. Karena saudara ngelihatnya gitu, ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah, saudara, ya kan. Saudara percaya, amin, saudara. Tuhan tidak memberikan mantra, tetapi Tuhan mengajarkan doa dengan hubungan. Ya, makanya biasakan ketika kita berdoa percaya bahwa Allah ada agar terjadi sebuah hubungan. Bukan mantra yang terus-menerus diucapkan. Nah, lalu Pak, kalau doa makan, Pak. Siapa di sini doa makannya makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Doanya beda-beda. Tergantung lauknya, Pak. Iya kan? Ada kayak gitu, saudara? Sama nggak? Oh, saya beda, Pak. Kalau doa pagi kiblatnya ke arah kanan. Gitu kan? Kalau doa makan siang saya ke kiri, Pak. Enggak begitu. Sama nggak, saudara? Sama, saudara kan. Apalagi sudah kampung tengah so bunyi, saudara kan. Doanya singkat, padat, tajam, terpercaya, saudara. Ya kan? Cepat, selesai. Lalu bagaimana dengan hal itu, Pak? Saya bilang, doa yang diucapkan terus-menerus begitu tetapi tetap ada hubungan. Saya katakan, kata kuncinya di hubungan. Bukan tanpa hubungan. Ya. Memang ada doa yang kita ulang-ulang. Tetapi kata kuncinya hubungan. Kalau itu tidak ada, kalau doa itu dinaikkan sudah tidak ada hubungan, saya mau katakan itu sudah akibatnya jadi mantra seperti itu. Ya. Kata kuncinya hubungan. Amin. Mari kita lihat bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua, nah ini bicara tentang penyembahan, saudara. Ya. Biasakan ketika kita menyembah, percaya bahwa Allah ada, ya kan? Agar ada hidup yang dipersembahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyembahan itu merupakan sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam penyembahan seringkali saya katakan, kita bukan bermohon sesuatu, tetapi kita membawa sesuatu kepada Tuhan, yaitu apa? Hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan ada dalam penyembahan kita, maka lagu-lagu yang kita naikkan pun juga hanya lagu-lagu yang kita suka. Saya ingat sekali waktu masih dalam tim PW, saudara ya, saya memimpin penyembahan kurang lebih sekitar 14 tahun lah gitu ya. Tapi memang sudah jauh berbeda dengan dinamika penyembahan sekarang, saudara ya kan. Main musik juga, penyembahan WL juga, singer juga dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya ketika ditugaskan jadi WL itu, selalu saya berdoa, Tuhan, lagu apa yang Engkau ingin aku nyanyikan? Karena aku tahu Tuhan tuh punya kesenangan. Setuju gak, saudara? Dia punya kesenangan. Dia mau dengar pujian yang memang lahir dari hati kita. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam banyak kali, saudara, Tuhan kasih lagu-lagu itu. Terkadang ada lagu-lagu yang saya nggak ngerti udah lama sekali disuruh nyanyiin. Tetapi seringkali saya juga dapat feedback. Ada banyak orang yang dibangkitkan imannya. Ada orang-orang yang dikuatkan melalui pujian itu. Ada orang-orang yang dibawa kepada hadirat Tuhan melalui pujian itu. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biasakan ketika menyembah percaya bahwa Allah ada agar ada hidup yang dipersembahkan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, bukan hanya kata kalimat yang kita naikkan di hadapan Allah dengan lantunan musik, enggak. Tetapi ada hidup yang dipersembahkan. Makanya seringkali saya katakan kepada tim pemuji, kalau engkau menyembah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan hanya pelayanan saja dalam penyembahan, tetapi engkau menyembah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan membawa hidupmu di hadapan Tuhan, engkau pasti akan mengalami perubahan demi perubahan hidup dan hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Kita menyembah Tuhan. Ada kalanya Tuhan bawa kita ke dalam dimensi di mana ada hadirat Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan turun menjamah kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini saya katakan
merupakan hal yang sangat penting kita pahami bahwa percaya bahwa Allah ada. Ketika engkau mengangkat tangan, mengangkat hati dan mengatakan pujian penyembahan. Percaya enggak? Yang dengerin itu surga. Bukan kiri kanan depan belakang saudara. Amin saudara. Dia memperhatikan pujian kita. Dia memperhatikan. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan ada ketika engkau menyembah. Saya percaya penyembahanmu pun juga akan berbeda. Ada sentuhan tersendiri kepada hadirat Tuhan pada saat itu. Amin. Sehingga dimanapun engkau menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, walaupun mungkin Pak suara saya ini cuman bisa kunci seep-seep. Seep-seep itu bahasa Sunda abis. Jadi cuman segitu Pak. Saya percaya kalau saudara menaikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Berkenan di hadapan Tuhan. Karena dasarnya dari hati. Tapi kalau untuk jadi WL ya perlu audisi. Amin saudara. Setuju saudara ya kan? Jadi singer ya perlu audisi lah. Gitu. Tapi kalau pujian penyembahan secara pribadi ya silahkan saja naikkan pujian itu. Itulah yang mendatangkan perubahan dan terobosan dalam hidup kita. Maka dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini saudara. Ya. Pasti saya percaya ayat ini menjadi hal yang sangat melekat dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Sama-sama 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam pasal yang ke-11, ayat-ayat yang terakhir, Paulus berbicara kepada jemaat di kota Roma tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemurahan Tuhan yang menyelamatkan. Yang membuat mereka bisa diselamatkan oleh karena karya Kristus. Nah, sebagai respon dari kemurahan itu, makanya dikatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Ketika engkau sadar, engkau datang hadir di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan karena kemurahan Kristus yang sudah membuat jalan yang baru bagi kita supaya kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Saya percaya persembahan kita bukan hanya suara. Persembahan kita bukan hanya hafal lagu, tapi persembahan kita adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sehingga saudara perhatikan baik-baik ketika orang memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan Allah hadir mengubahkan kehidupan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan Allah hadir melalui hadiratnya. Banyak kelepasan terjadi. Ketika Tuhan disembah dan disukakan saudara, hadiratnya hadir, maka terjadi kesembuhan. Saya kurang lebih sekitar mungkin beberapa tahun belakangan ini saudara ya, kita sudah jarang melihat ketika orang memuji menyembah Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Ketika orang memuji menyembah Tuhan, dia mengalami kelepasan. Padahal kuasanya, hadiratnya tidak pernah berubah. Titik masalahnya di mana saudara? Karena banyak orang ketika menyembah Tuhan, dia tidak percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahannya. Hari ini mari kita belajar. Ketika engkau berdoa, ketika engkau menyembah Tuhan, percayakah engkau bahwa Tuhan hadir dalam kehidupanmu? Maka doa akan melahirkan hubungan. Maka penyembahan akan melahirkan persembahan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya talenta, karunia yang kita bisa persembahkan. Saya percaya ketika engkau sadar bahwa Tuhan ada dan hadir dalam hidupmu, doamu akan berbeda. Penyembahanmu akan berbeda. Karena disitulah ada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah berkata, saya terlalu cemar Pak, saya berdosa Pak. Saya sudah gagal dalam iman Pak, saya sudah enggak kuat lagi menahan penderitaan ini Pak.
Apapun situasi saudara hari ini, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Katakan amin. Dia mau mengangkat hidup kita. Dia mau menguduskan hidup kita. Bukankah firman tadi berkata saudara, bahwa dia membuat jalan yang baru melalui darah Kristus yang menebus dan menyucikan kita. Tinggal mau enggak kita dikuduskan, disucikan. Sehingga kita bukan hanya sadar ada Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkarya dalam hidup kita ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Ketika orang tidak hidup di dalam hubungan yang demikian, saya mau katakan, akibatnya apa? Akibatnya gampang mengkultuskan manusia. Karena apa? Karena hubungannya nggak jelas dengan Tuhan. Jangan kultuskan manusia atau hamba Tuhan sehebat apapun dia tetap manusia. Amin saudara. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau menyembah dia, maka hidupmu akan diubahkan. Engkau diberi kekuatan baru untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan.